Kekayaan peninggalan sejarah kuno di Mesir menjadikan negeri ini memiliki pesona. Setiap jengkal tanah mengungkapkan kisahnya sendiri. Itu sebabnya, apapun yang terjadi di negeri paling utara di benua Afrika ini, Mesir tetap memiliki daya tarik yang kuat bagi dunia. Di antara peninggalan yang paling besar yang menyedot perhatian dunia adalah Piramid Giza. Terletak di sekitar 10 km dari kota Kairo, piramid terbesar di dunia ini selalu membuat penasaran masyarakat dunia. Berbagai upaya untuk mengungkap rahasia bangunan piramida Giza dilakukan para ahli. Namun, tetap saja, hingga kini masih menyisakan misteri. Bagaimana cara jutaan balok batu ini dibuat dan disusun menjadi bangunan setinggi ratusan meter? Dari manakah manusia purba mendapatkan petunjuk untuk membangunnya kala itu? Hal ini membuktikan akan kemajuan pengetahuan bangsa Mesir kuno. Fakta ini cukup menggelitik hati saya, sang musafir. Mungkinkah kemajuan seperti itu telah diraih oleh manusia ribuan tahun silam tanpa campur tangan wahyu Allah? Jadi pertanyaan lagi adalah, sebenarnya mereka ini dapat ilmu pengetahuan dari mana sih? Apakah sebelumnya sudah ada, atau bisa jadi ada wahyu sebelumnya? Nah, sebelum kita bicara itu, sebetulnya Mas Yogi, kita yang harus diperhatikan adalah membagi masa sejarah itu. Mana yang disebut dengan zaman purba atau manusia purba. Manusia purba itu manusia yang belum ada catatan sejarah tertulis mengenai mereka. Ya, di situ hiduplah sekelompok masyarakat yang minim pengetahuannya, sehingga apa yang dilakukan oleh mereka adalah kerusakan justru. Iya, karena minim pengetahuan itu. Dan biasanya Mas Yogi, kalau ada kerusakan di bumi ini, maka Allah mengutus orang-orang pilihan. Biasanya seperti itu. Dan itu sudah sunatullah, sudah hukum Allah seperti itu. Seperti halnya Nabi Adam yang diutus ke bumi sebagai khalifah. Maka nabi-nabi berikutnya pun diutus sebagai khalifah penerus dari Nabi Adam itu sendiri. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Nah, apa sih tugas dari khalifah itu? Tugasnya adalah membangun masyarakat yang baik, berkemajuan, berilmu pengetahuan, berpendidikan yang tinggi, dan itu ditujukan untuk mengelola bumi dengan sebaik-baiknya tanpa melakukan kerusakan. Jadi bisa jadi apa yang dibuat oleh masyarakat Mesir kuno ini ada campur tangan dari Allah ya, Kang? Bisa jadi begitu, dan saya punya kecenderungan besar ke sana. Dan pada masa Nabi Adam hingga masa berikutnya itu mereka masih beriman. Cuma kerusakan-kerusakan itulah yang membuat mereka harus diberi peringatan kembali. Namun para peneliti berhasil mengungkap sebuah temuan menarik setelah berhasil memecahkan rahasia huruf hieroglif. Sebuah fakta yang mengindikasikan akan adanya jejak-jejak kenabian di negeri ini. Ini berawal dari ditemukannya tulisan-tulisan hieroglif yang tersimpan di piramid Khufu, piramid terbesar di antara 3 piramid di Giza. Di antaranya menceritakan kisah seorang manusia hebat yang mengajarkan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Namun, ia dianggap dewa oleh bangsa Mesir setelah meninggal dunia yang kemudian dikenal dengan Dewa Osiris. Osiris pada awalnya adalah seorang raja yang pandai dan bijaksana.
Osiris mewariskan berbagai pengetahuan dan membuat rakyatnya lebih beradab dengan mengajarkan pertanian, cara bertanam, merawat, dan memanen gandum. Tak hanya itu, Osiris mengajarkan rakyatnya teknik pembuatan anggur, hukum dasar peradaban, astronomi, seni puisi, musik, dan cikal bakal pengawetan tubuh atau mumi. Namun setelah kematiannya, ia dikultuskan rakyat Mesir sebagai dewa kematian yang akan selalu mengawasi manusia dari langit. Dan di puncak piramid inilah masyarakat Mesir kuno meyakini keberadaan Osiris. Inilah yang mengingatkan saya akan kisah seorang nabi Allah di Mesir yang hidup di awal kehidupan manusia. Seorang nabi yang disebut Rasulullah SAW sebagai nabi yang pertama kali mengajarkan pena. Dialah Nabi Idris alaihi salam. Piramid Giza di Mesir telah ada sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Naskah kuno yang ditemukan di piramid besar Khufu menceritakan piramid di Giza ini dibangun pada waktu gugusan bintang Lira berada di rasi Cancer. Sementara catatan tentang sifat manusia hebat yang didewakan sebagai dewa Osiris oleh bangsa Mesir kuno begitu mirip dengan Nabi Idris alaihi salam. Beberapa riwayat menyebutkan Nabi Idris alaihissalam adalah seorang nabi yang pertama kali mengajarkan tulisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepadanya 30 suhuf atau lembaran wahyu sebagai bekal untuk menyeru kepada umatnya. Al-Quran menyebutnya Idris dari kata bahasa Arab darasa yang berarti belajar. Karena Nabi Idris merupakan sosok Nabi yang rajin belajar. Itu sebabnya Nabi Idris menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan, seperti ilmu astronomi, pertanian, matematika, dan sastra. Pada masanya, manusia sudah berbicara lebih dari 70 bahasa. Dengan kepandaiannya dan petunjuk Allah, Nabi Idris berhasil membangun hampir 200 kota dan membagi wilayah bumi menjadi 4 bagian. Berkat upayanya mengajarkan kepada manusia, dakwah Nabi Idris mudah diterima kaumnya. Ia pun menjadi sosok yang sangat dihormati dan ditaati kaumnya. Itu sebabnya sebagian sejarawan Muslim mengaitkan sosok Nabi Idris dengan cerita rakyat Mesir kuno tentang Dewa Osiris. Saya pernah baca nih Kang, sebuah catatan tentang kisah seseorang atau tokoh di zaman Mesir kuno, namanya Osiris. Iya, Dewa Osiris. Betul, Dewa Osiris. Nah, Dewa Osiris ini punya banyak sekali kelebihan, maka oleh masyarakat Mesir kuno ini diagungkan, dihormati, bahkan dijuluki Dewa Kematian. Kenapa Dewa Kematian? Karena dia dianggap telah lahir kembali dari kematian. Nah, yang menarik Kang, adakah hubungan sih Kang antara Osiris dengan Idris ini Kang? Sangat kental sekali hubungannya, karena itu juga yang dialami oleh Nabi Idris ketika menghadapi masyarakatnya. Masyarakat purba tidak mempunyai ilmu pengetahuan dan juga moral mereka itu tidak baik, kurang taat, kurang saleh. Padahal mereka beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada ajaran Nabi Adam. Beriman bahwa Allah itu yang wajib disembah. Tetapi perilaku mereka yang tidak mencerminkan orang beriman. Sering melakukan kerusakan di mana-mana, menggali sumber daya alam, setelah itu habis kemudian ditinggalkan tanpa diperbaiki kembali. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang purba pada saat itu. Sehingga diutuslah Nabi Idris untuk memperbaiki mereka, untuk meluruskan mereka kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang sudah digariskan oleh Nabi Adam. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk sebagai saksi atas perilaku mereka, perilaku kaumnya, sebagai pemberi kabar baik bahwa yang beramal saleh akan mendapatkan surga,
dan juga sebagai pemberi peringatan bahwa yang tidak beramal saleh seperti manusia purba saat itu akan mendapatkan hukuman dari Allah, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wada'iyan ilallahi bi'idznih, dan mengajak kepada jalur yang benar pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah. Wa sirajam munira, dan sebagai penerang. Jadi sebagai penerang ini dimaksud memberikan pencerahan, ilmu pengetahuan kepada masyarakat purba dan juga moralitas yang baik. Itu yang diajarkan oleh nabi, semua nabi, termasuk Nabi Idris. Dan juga mengingatkan mereka bahwa apa yang dilakukan oleh mereka akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Oh, dihisab kan ya? Dihisab, dihitung amal baiknya dan juga amal buruknya. Oleh karena itu Nabi Idris mengingatkan, hati-hati, harus melakukan yang baik. Allah akan menghitung semuanya. Semua nabi pasti mengingatkan ini. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha, bahwa sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang dan tidak ada keraguan tentang itu. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan sesungguhnya Allah akan menghidupkan, membangkitkan kembali orang-orang yang berada dalam kuburan, tentunya untuk dimintai pertanggungjawabannya. Dan Nabi Idris adalah orang atau nabi yang pertama yang mengingatkan tentang hari kebangkitan. Itulah Nabi Idris. Semenjak itu kemudian para nabi selalu mengingatkan, diulang kembali, diingatkan lagi. Dan Nabi Idris lah sebagai pelopor pertama untuk mengingatkan hari kebangkitan itu. Beberapa riwayat menyatakan bahwa Nabi Idris hidup 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat. Nama lengkapnya Idris bin Yarid bin Mahlail bin Kainan bin Anusi bin Sits bin Adam. Dengan demikian, Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Dilahirkan di wilayah Munaf, kawasan Memphis, Mesir, sekitar lebih dari tahun 4000 sebelum Masehi. Berdakwah di Mesir hingga Babilonia di Irak. Nabi Idris adalah sosok orang soleh yang suka menulis dan menggambar pembangunan kota. Jumlah kota yang telah digambarnya mencapai 188 kota. Temuan-temuan purbakala berupa peninggalan-peninggalan kemajuan arsitektur Babilonia seperti taman gantung yang begitu melegenda merupakan perkembangan dari pengetahuan yang diajarkan Nabi Idris alaihissalam. Selain memiliki keistimewaan menguasai berbagai pengetahuan, Nabi Idris dikisahkan diberi anugerah Allah pernah melihat surga dan neraka semasa hidupnya. Itu sebabnya Nabi Idris bermunajat kepada Allah agar ditempatkan di surga untuk selama-lamanya. Sangat sedikit sekali baik itu catatan arkeologis maupun bukti yang ada pada agama-agama Samawi. Di Al-Quran saja hanya satu ayat yang menceritakan tentang Nabi Idris. Satu ayat dari sekian ribu ayat. Beliau Nabi Idris itu lahir di Memphis, di Mesir di sini. Tumbuh di sini dan kemudian berdakwah di sini. Beliau masih punya garis keturunan yang jelas dengan Nabi Adam. Ada garis keturunannya. Kurang lebih keturunan ke-6 itu Kang ya? Keturunan ke-6. Ini. Berarti jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Idris ini panjang. Karena usia mereka tuh panjang-panjang dulu itu. Bisa sampai ribuan usianya. Nah, Nabi Idris ini mengajarkan risalahnya kepada masyarakat sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Adam. Beliau tidak mempunyai syariat yang baru. Beliau hanya meneruskan apa yang sudah digariskan oleh Nabi Adam. Tetapi hanya mengingatkan, sekali lagi hanya mengingatkan, supaya mereka tetap dalam keimanan. Karena apa? Karena Nabi Idris pun mengajarkan tentang hari kebangkitan. Al-Quran pun mengingatkan, wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha, bahwa sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang dan tidak diragukan lagi. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwa sesungguhnya Allah itu akan membangkitkan orang-orang yang berada dalam kuburan.
Sampai-sampai Nabi Idris itu mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Apa keistimewaannya? Nabi Idris berdoa kepada Allah untuk minta dipanjangkan umurnya. Allah lalu mengutus seorang malaikat. Datang malaikat ceritanya nih ya ke Nabi Idris. Kata malaikat, wahai Idris, apa permintaan kamu? Saya ingin mendapatkan umur panjang sehingga bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Untuk berbuat kebaikan. Iya. Oh, kalau begitu gampang, kata malaikat. Kita temui saja malaikat maut. Di sana nanti kamu akan meminta itu dan mudah-mudahan malaikat maut memberikannya atas izin Allah. Baiklah kalau begitu. Akhirnya Nabi Idris dibawa oleh malaikat ini ke langit, sampai ke langit keempat, terus ke atas sampai langit keempat. Di sanalah ada malaikat maut. Bertemu malaikat maut di langit Bertemu keempat. malaikat maut di langit keempat. Malaikat yang membawa Nabi Idris ini berbicara kepada malaikat maut. Wahai malaikat maut, Nabi Idris minta umurnya dipanjangkan. Kata malaikat maut, loh, di mana Idris sekarang? Ada sama saya, kata malaikat yang membawanya itu. Ada sama saya sekarang. Subhanallah, kata malaikat maut. Loh, ada apa? Kok sampai menyebut bertasbih pada Allah? Allah memerintahkan aku untuk mencabut nyawa Nabi Idris di dunia. Dan ternyata sudah bertemu di langit keempat ini. Sehingga Allah kemudian mengizinkan mencabutnya di sini. Tidak perlu ke dunia lagi. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa Nabi Idris itu wafat di langit yang keempat. Itulah sebabnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermi'raj dari dunia menuju langit, di sana beliau bertemu Nabi Idris di langit yang keempat. Karena memang lokasi meninggalnya itu di situ. Disitulah tafsiran, salah satu tafsiran dari ayat warfa'nahu makanan aliyya. Dan kami mengangkat Idris ke tempat yang paling tinggi. Kisah wafatnya Nabi Idris ini pula yang mirip dengan Raja Osiris semasa hidupnya. Sehingga setelah wafat, Osiris didewakan dan ditempatkan pada posisi tinggi di langit. Sehingga ia didewakan oleh bangsa Mesir kuno. Itulah mengapa piramid Khufu sebagai piramid tertinggi memuat banyak relief dan hieroglif tentang Dewa Osiris. Kemiripan kisah dan persamaan fakta inilah yang meyakini sang musafir. Jika benar sosok Osiris adalah Nabi Idris, maka Nabi Allah inilah sejatinya yang membawa kemajuan pengetahuan dan peradaban di bumi Mesir. Negeri dengan peradaban kuno terbaik di dunia.